Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan alat utama dalam berkomunikasi, dan cara kita berbahasa mencerminkan kepribadian serta kecerdasan kita. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan bahasa baku sangat diperlukan agar komunikasi kita lebih efektif, sopan, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah resmi seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam konteks formal seperti pidato, surat resmi, laporan, atau karya ilmiah. Sementara itu, bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan baku. Biasanya, bahasa ini digunakan dalam percakapan santai pada kehidupan sehari-hari atau biasa kita sebut sebagai bahasa informal. Mengapa penggunaan bahasa baku itu penting? Yang pertama, menjamin kejelasan komunikasi. Karena bahasa baku membantu menyampaikan pesan dengan tepat dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, menunjukkan profesionalisme dan sopan santun. Sebab penggunaan bahasa yang sesuai kaidah mencerminkan sikap hormat dan berpendidikan. Yang ketiga, menjadi standar bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga komunikasi antar daerah dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, menjaga identitas nasional, karena bahasa baku merupakan simbol persatuan bangsa Indonesia. Dan yang kelima, mendukung kegiatan akademik dan administratif, khususnya dalam penulisan karya ilmiah, laporan, dan dokumen resmi. Sebagai contoh, pada bahasa baku, saya tidak mengerti apa yang ia maksud. Pada bahasa tidak baku, aku gak ngerti apa yang dia maksud. Nah, perbedaannya terletak pada penggunaan kata ganti dan bentuk negasi. Kata saya dan ia digunakan dalam situasi resmi, sedangkan aku dan dia digunakan dalam percakapan akrab. Selain itu, kata tidak merupakan bentuk baku, sedangkan enggak termasuk bahasa lisan yang tidak formal. Jadi, kalimat pertama lebih tepat digunakan dalam konteks yang lebih formal, sedangkan kalimat kedua cocok untuk percakapan yang lebih santai. Bahasa baku digunakan dalam penulisan surat dan laporan formal, presentasi akademik atau pidato, penulisan karya ilmiah atau artikel, ujian, debat, dan wawancara kerja. Dengan bahasa baku, pesan yang kita sampaikan akan terdengar jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Kemudian, untuk tantangan, di era digital, penggunaan bahasa baku semakin terpengaruh oleh bahasa gaul dan singkatan yang banyak digunakan di media sosial. Akibatnya, sebagian besar masyarakat, terutama generasi muda, kurang terbiasa menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Untuk mengatasinya, kita dapat membiasakan diri membaca teks berbahasa baku, menulis menggunakan panduan KBBI atau PUEBI, berlatih berbicara formal dalam kegiatan sekolah. Penggunaan bahasa baku memiliki peranan penting dalam membentuk komunikasi yang jelas, sopan, dan berwibawa. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita turut menjaga kehormatan bahasa nasional sebagai lambang persatuan bangsa. Jadi, teman-teman, penggunaan bahasa baku bukan hanya soal benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan jelas, sopan, dan profesional. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita turut menjaga kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.